Shalom saudara, saya Pendeta Monica Hicks. Saat ini saya mau membagikan satu pencerahan yang bisa memberkati saudara dan saya dalam kita urusan soal anak. Ya, saya tidak ngomong ini seperti seolah-olah, wah saya sudah tahu semua, tidak. Yang tahu semua itu Tuhan Yesus, Roh Kudus di dalam diri saudara. Tapi firman-Nya bisa menolong kita, menerangi kita. Dan kita bisa mengalami yang terbaik untuk anak kita, dan itu tidak rumit. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, "Kuknya aku mudah, bebanku ringan." Kenapa? Karena kita bisa mengalami itu dengan iman. Iman itu adalah perhentian, rest. Iman itu tidak berat, tidak rumit dan tidak berat. Iman hanya timbul, ya kan, dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya kan? Iman timbul saat kita mendengar dan mendengar lagi Yesus Kristus bikin apa buat kita. Jadi dalam soal anak juga gitu, saudara. Ya kan? Kita perlu menghadapin dari posisi sudah selesai. Dari posisi Allah sudah siapkan semuanya. Nah, kita sebagai carang, kita terima, setuju aja sama firman-Nya. Kita terima aja firman-Nya, dan itu tidak rumit. Amin. Bukan, saya nggak mengatakan berarti tidak ada tantangan, ya kan, tidak ada tekanan, karena di dunia ini ada. Tuhan Yesus bilang gitu. Tapi dia nggak bilang kamu harus begini, harus gitu ya, karena di dunia ini ada tantangan. Tidak. Dia bilang apa? Dia bilang bersukacitalah, sebab aku, Tuhan Yesus, sudah mengalahkan dunia buat kita. Dia sudah overcome, dia sudah mengatasin apapun yang menyebabkan sakit hati, kecewa, khawatir, takut, termasuk soal anak. Soal bagaimana sekarang dunia ini makin rumit ya. Amin, saudara. Gimana anak saya? Sampai ada orang yang gak mau punya anak, saudara. Ya kan? Tapi puji Tuhan, biarlah firman-Nya hari ini menguatkan saudara. Ya. Dan saya berusaha membagikan ini sesingkat mungkin, sesederhana mungkin ya. Amin, saudara. Nah, kalau mungkin selanjutnya nanti Tuhan nuntun saya untuk sharing yang lain, untuk menguatkan saudara, biar hikmatnya nanti nuntun saya. Nah, kita langsung saja, saudara ya. Biarlah kita mulai dari, ya kan, soal anak itu jangan langsung harus gimana-gimana. Ingat iman, ya kan, iman yang mengalahkan, ya kan, masalah itu. Jadi berarti kita mulai dari siapa kita dulu, ya kan. Jadi anak saudara kan, mereka tuh anak, mereka menyandang nama saudara, betul kan? Kenapa? Karena mereka keturunan saudara. Amin, saudara. Nah, kita juga gitu. Kita perlu tahu bahwa di perjanjian baru ini adalah satu perjanjian yang jauh lebih baik, yang didasarkan atas janji-janji yang lebih baik. Jadi jadikan perjanjian baru itu sebagai fondasi. Jangan jadikan orang-orang di perjanjian lama sebagai patokan. Ya kan, misalnya Daud, walaupun dia luar biasa, ya kan, Daud ada yang terbaik, ya kan, dari orang-orang yang hidup di perjanjian lama di bawah hukum Taurat, itu Daud itu luar biasa. Tapi dia perjanjiannya beda dengan kita. Karena anak-anak cucu dia kena kutukan, saudara. Ya kan? Nah, kita keturunan Abraham. Ya kan? Allah Abraham, Ishak, Yakub. Puji Tuhan, saudara. Perjanjian baru ini jauh lebih baik. Jadi kita balik lagi, baiklah kita mulai dari siapa kita. Karena anak kita adalah siapa mereka, karena keturunan kita. Kita juga gitu. Alkitab mengatakan di 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa siapa yang percaya, ya kan, siapa yang berada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama tuh maksudnya manusia lama kita. Ya kan, bagaimana manusia urusan dengan soal anak atau apa dari sistemnya Adam yang sudah terkutuk dari kejatuhan manusia. Kita sekarang sudah beda. Itu sebabnya apa yang terutama kalau saudara latar belakang bukan orang Kristen ya, atau walaupun orang Kristen tapi masih belum mengerti ya, nggak bermaksud begitu ya. Jadi banyak hal-hal itu yang kalau tidak sesuai firman, kita harus rela, kita harus perbaruin. Supaya, kenapa? Supaya nggak berat. Karena firman Tuhan mengatakan, "Kuknya aku mudah, bebanku ringan." Tuhan Yesus bilang gitu kan? Ya kan? Nah, jadi kita harus tahu, saudara dan saya, kita adalah ciptaan baru. Ya kan? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
Saya mau ingatkan saudara, jangan coba-coba mengatasin dengan saudara pikir-pikir terus, minta ini, doa, Bu Tuhan, tanpa menjadikan firman-Nya sebagai patokan. Amin, saudara. Jangan izinkan pengalaman orang kita ambil, terus kita taruh itu di atas firman. Ya kan? Sedangkan kemerdekaan itu ada di dalam firman-Nya. Jadi nomor satu, saudara sudah ciptaan baru. Jadi kalau saudara dengar nasihat orang, ya kan, pendapat orang atau pendidikan latar belakang saudara yang tidak sesuai firman, tidak berdasarkan Kristus. Kalau saya bilang firman itu kan, firman itu banyak ya. Perjanjian lama juga firman. Tapi yang tidak berdasarkan penebusan Kristus, lebih baik, yang terbaik ialah diganti, ya kan? Diganti dengan yang sesuai dengan firman penebusan Kristus. Sehingga saudara akan lebih rasa ringan. Amin, saudara. Jadi saudara ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Juga berarti saudara tidak ada kutuk keturunan. Karena ada yang mengajarkan begitu. Ya kan, oh ini anakmu begini. Karena dari oma, dari siapa. Ya mungkin iblis akan coba. Tapi kenapa orang harus didoa-doain lagi? Karena orang itu tidak dapat pewahyuan siapa dirinya dalam Kristus, sehingga perlu dibantu dari luar. Tapi kalau saudara sendiri sebagai orang tua mau rela berdiri atas siapa saudara di dalam Kristus, itu akan lebih mudah, saudara. Saudara perlu pakai otoritas aja, nggak perlu kesana kemari cari-cari hamba Tuhan, seolah-olah saudara bukan ciptaan baru, seolah-olah saudara belum dilepaskan dari kuasa kegelapan. Itu jadi berat. Jadi saudara, sebelum kita bisa membantu anak kita, mendidik anak kita, kita sendiri perlu rela berdiri akan jati diri kita. Karena itu akan menentukan juga bagaimana kita memperlakukan mereka. Kalau kita tidak terlalu mengerti siapa kita bersikap seperti belum ditebus sepenuhnya, kita masih sebagian masih menuntut. Nanti saudara akan begitu sama anak saudara. Saudara akan banyak menuntut, saudara akan banyak kesal, saudara akan banyak kecewa, dari situ saudara akan dicobain untuk mengatakan hal-hal yang bersifat mengutuk atau bikin saudara tuh putus asa. Saya tahu saudara, saya pernah dicobain juga loh. Supaya iblis bilang, aduh dia taruh pikiran, terus kita pikir itu pikirannya kita, padahal enggak dia. Dia mau saya ngomong apa, udah deh terserah. Itu, dia lagi cari jalan itu. Waktu saya bilang terserah, di dunia ini bukan hanya ada Tuhan, ada iblis. Ya kan? Dia mau saya mengatakan hal dari perasaan kesel. Ya kan? Untuk buka pintu buat dia. Tapi waktu kita bangkit lagi, kita berdiri, enggak, saya ciptaan baru. Saya orang benar. Ya kan? Iblis akan sulit, saudara. Untuk coba-coba, ya kan, menaruh yang tidak baik. Bencana dan sebagainya. Jadi ingat, saudara tuh ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, kalau saudara di pikiran kita iblis akan coba bawa lagi manusia lama, latar belakang kita, gimana orang tua kita, mungkin ada yang diantara saudara kecewa atau gimana saya nggak tahu, didikan soal uang juga, ya kan, soal banyak hal ya, soal penyakit. Di situ pikiran kita itu kita perlu berdiri, saudara. Saya ini ciptaan baru. Saudara harus rela berdiri. Saya ini ciptaan baru. Saya yang lama udah berlalu. Saya yang baru sudah datang. Ingat, saudara ciptaan baru, ya kan, saudara lahir dari siapa? Ya kan, walaupun secara jasmani, saudara punya orang tua jasmani, tapi saudara sekarang Allah, Bapak surgawi saudara. Saudara lahir dari Allah. Itu 1 Yohanes 5 ayat 1. Yang percaya Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Saudara lahir dari Allah. Percaya nggak percaya, silahkan saudara terima. Ini adalah fakta kekal, fakta rohani yang kekal. Saudara lahir dari Allah. Amin. Apakah Allah ada penyakit darah tinggi, ada penyakit jantung? Apakah Allah adalah pemarah? Walaupun dia bisa marah karena keadilan ya. Yang benar, dia marah tidak berdosa karena dia mengasihin. Ya kan, Allah tidak pemarah. Kalau dia pemarah, dia pendendam, dia nggak kirimkan Yesus. Jadi saudara lahir dari Allah.
Allah adalah kasih, Allah adalah bijaksana, Allah adalah setia. Segala atribut buah-buah roh adalah sifatnya Allah. Itu adalah bagian saudara. Itu juga saudara demikian. Yang mana hati saudara, dalamnya saudara. Ya, amin saudara. Jadi saudara lahir dari Allah, saudara sudah ciptaan baru. Amin saudara. Jadi kutuk keturunan tidak lagi berkuasa atas saudara. Apapun latar belakang saudara, waktu saudara terima Yesus, itu sudah selesai. Itu sudah berlalu saudara. Iblis tidak berhak untuk seret saudara kembali kepada apa efek dari manusia lama saudara. Amin saudara. Saudara dan saya kita perlu terus berdiri atas ayat ini. Kita perlu pakai sama setiap hari kita pakai KTP. Kita juga perlu pakai Kristus. Saya ini ciptaan baru. Saya sudah dalam Kristus. Saya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Sehingga kalau saudara terus bertekun, waktu saudara mau mengakuin lagi manusia lama saudara yang iblis mau supaya dia mau mengacau. Misalnya, Ibu Monica, saya ini memang orangnya pemarah. Saya bilang, loh itu kan manusia lama kamu. Kenapa kamu ngakuin lagi? Itu merugikan. Amin saudara. Itu buka pintu sama iblis untuk mencuri, membunuh, merusakkan. Jangan ngakuin. Saya ini orangnya pemalu. Apakah Allah tuh pemalu? Kalau Allah pemalu, dia gak akan kirimkan Yesus. Amin saudara. Allah kita tidak pemalu. Dia tidak malu-maluin dan dia tidak pemalu. Saudara sudah lahir dari Allah. Ciptaan baru saudara. Bukan begitu. Apakah Yesus pernah dibilang Yesus itu pemalu? Tidak, gak mungkin. Jangan mengakuin manusia lamamu. Karena itu merugikan saudara. Bikin saudara berat. Gak perlu, itu sudah berlalu. Amin saudara. Saya ini penakut. Siapa bilang? Amin saudara. Apakah Allah penakut? Saudara sudah ciptaan baru. Jadi teguhkan seberapa jauh. Ya, saudara rela berdiri, bertekun. Sejauh itu juga menjadikan saudara lebih mudah urusan dengan anak kita. Amin. Karena dari situ akan ada damai. Amin saudara. Hal-hal menjadi lebih mengalir. Oke, itu cuma satu ayat loh ya. Ya kan, pentingnya berdiri akan siapa kita. Kedua, ya kan, kita ini bukan hanya ciptaan baru, kita juga sudah dijadikan orang benar. Saat kita terima Yesus, kita dijadikan orang benar. Amin saudara. Kita bukan lagi orang yang belum benar sepenuhnya, lagi berusaha bertumbuh supaya jadi orang benar. Itu tidak demikian. Itu di 2 Korintus 5 ayat 21. Ya kan? Dikatakan bagaimana dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa. Ya kan? Waktu di atas salib, dia telah dijadikan dosa agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Agar di dalam dia kita dibenarkan. Ini iman. Kita sudah di dalam Kristus secara roh. Ya kan? Kita dibenarkan di dalam Kristus. Itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan saudara dan saya. Amin saudara. Agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Dengan kata lain, roh kita yang baru adalah 100% benar. Sebenar Allah, sebenar Yesus. Nah ini jarang diberitakan di gereja, sayangnya. Karena ini, dan saya percaya kita sudah berdoa, saya percaya sekarang gereja akan lebih memberitakan Injil Perjanjian Baru, Injil Kristus. Karena kita sudah lahir sebagai orang benar, kita dijadikan, sayangnya bahasa Indonesia dikatakan kita dibenarkan, kita dijadikan orang benar. Ya kan, saat kita terima Yesus, kita sudah jadi ciptaan baru. Apakah Allah bisa melahirkan orang yang belum benar, yang najis, yang kurang benar? Gak mungkin kan? Itu 2 ayat aja kalau kita mau rela pakai waktu membawa kelegaan. Karena kalau orang itu percayanya salah saudara, waduh berat saudara. Itu dari situ iblis akan terus siksa jiwa orang itu. Saya masih belum. Nanti saya selamat gak ya? Saya harus begini gitu dan supaya saya jadi benar. Itu aneh kan? Sama aja kayak saudara. Saudara sudah lahir sebagai manusia. Apakah saudara begini gitu supaya saudara jadi manusia? Tidak. Tapi waktu saudara semakin meningkatkan kemanusiaan saudara, saudara semakin bertumbuh.
Ya kan, saudara semakin tajam, semakin bijaksana, ya kan, karakter saudara juga. Bukan supaya jadi manusia kan, karena saudara sudah lahir sebagai manusia. Tapi itu semua nggak mungkin tanpa Kristus. Amin, saudara. Jadi ingat, kita sudah dijadikan orang benar. Itu saya tadi kutip dari bahasa Inggris, ya kan, we been made the righteousness of God in Christ. Kita sudah dijadikan orang benar. Karena kenapa? Karena Yesus Kristus sudah memberikan kebenarannya Dia kepada kita, sehingga kita bisa lahir baru. Ya, itu sesuai dengan Kolose 2, ya kan, Kolose 2 ayat 13. Ya kan, segala pelanggaran kita sudah diampunin. Ya kan, dan Dia menghidupkan kita kembali. Allah telah menghidupkan kita kembali sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sebab kalau pelanggaran kita ada yang belum beres, Allah tidak bisa lahirkan kita kembali. Karena tidak mungkin untuk Dia melahirkan anak yang tidak kudus, belum kudus. Jadi kalau ada ajaran yang lain yang tidak sesuai firman, kita harus izinkan firman-Nya, ya kan, menerangi, mengubahkan cara pandang kita, paradigma kita, supaya kenapa? Kita bisa berjalan dalam jati diri kita yang sebenarnya. Sebab itu yang terbaik, saudara. Jangan izinkan siapapun, grup apapun meninggikan lebih daripada firman. Ya kan, saudara, silakan baca Kolose 13, 14, 15. Surat-surat yang mendakwa kita sudah dipakukan di kayu salib. Amin, saudara. Haleluya. Surat-surat yang mengancam dan mendakwa kita bahwa kita kurang, kita masih belum benar, kita begini dan begitu. Ya kan, karena kita masih harus bertumbuh. Kita harus pakai jati diri kita. Tidak, saya ini orang benar karena Kristus. Karena Yesus telah berganti tempat dengan saya. Kok kenapa Yesus jadi dosa di atas salib? Dia gak pernah berdosa loh. Tidak ada dosa sama sekali. Amin, saudara. Kenapa? Karena dosa saudara dan saya telah ditimpakan kepada Dia. Telah ditaruh di atas Dia. Sehingga Dia jadi dosa, kemudian Dia jadi kutuk. Dari situ, karena dosa itu ada kutukan, Dia jadi kutuk juga. Karena akibat dosa adalah kutukan. Termasuk kenapa Dia harus pakai mahkota duri. Karena itu bicara mengenai orang susah mau hidup, cari makan susah, ya kan, mau berhasil susah, selalu urusan dengan onak dan duri. Dan Dia sudah pakai itu. Jadi ada berbagai kutukan. Waktu Yesus disalib, Dia bilang sudah selesai. Salah satunya kutukan itu ada di kutukannya Hawa. Nah, itu kita bicara nanti berikut ya. Bagaimana kamu dengan susah payah mengandung dan dengan susah payah membesarkan anakmu. Ya, itu nanti berikutnya. Saya hari ini mau layout dulu dasar-dasarnya. Saya berusaha supaya jangan lebih daripada 20 menit. 23 menit. Supaya saudara bisa balik lagi. Karena walaupun ini singkat, tapi ini ada sedikit makanan keras yang perlu saudara kunyah. Saudara perlu renungkan, perlu kerendahan hati untuk merubahkan supaya masuk benar-benar di dalam, sehingga waktu saudara dengar yang lain, saudara bisa tolak di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Jadikan firman sebagai patokan, bukan opini orang, bukan mimpi, bukan nubuatan, bukan pendapat orang, siapapun orang itu. Kita harus izinkan Tuhan nomor satu. Firman Kristus, penebusan Kristus. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini dua hal, identitas saudara. Saudara adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Berarti saudara tidak usah pegang segala sesuatu, ya, yang orang tua tanamkan yang tidak benar. Saudara perlu ganti itu sebagai ciptaan baru. Tunduk kepada kebenarannya. Orang tua kita baik, tapi orang tua kita tidak sempurna. Sama seperti kita juga kan masih bertumbuh ya. Jadi kesatu, saudara itu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, saudara yang baru sudah datang. Yang kedua, saudara sudah dijadikan orang benar. Saudara sudah lahir sebagai orang benar. Amin, saudara. Waktu Yesus disalib, kebenarannya Yesus dikasih ke saudara. Makanya dikatakan anugerah kebenaran. Kenapa anugerah kebenaran? The gift of righteousness. Itu Roma 5, ya kan, ayat 17. The gift of righteousness, itu hadiah. Waktu saudara terima Yesus, itu dihadiahkan kepada saudara. Itu sesuai dengan Roma pasal 4. Ya kan, dikatakan, Daud mengatakan berbahagia orang-orang yang diperhitungkan sebagai benar, bukan berdasarkan perbuatannya. Roma 4 ayat 6.
Kenapa kok saudara diperhitungkan sebagai benar? Karena ada satu orang yang sudah menjadi dosa buat saudara. Makanya kebenarannya Yesus dimasukkan kepada saudara. Makanya saudara berhak untuk mengalami yang terbaik juga untuk anak saudara. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah itu adalah fondasi untuk kita urusan sama anak kita. Anak saya juga bilang, Mami, dulu Mami gak begitu, dia bilang. Dulu saya rasa kayak dituntut, tapi setelah Mami lebih bertumbuh, Mami beda, dia bilang. Ya kan, saya punya hubungan yang baik sama anak saya. Amin saudara. Itu kenapa? Karena Yesus Kristus. Ya kan? Jadi itu fondasi saudara. Dan ini bisa diterapkan bukan hanya anak waktu masih kecil. Ini sebetulnya bisa diterapkan fondasi ini buat apa aja. Tapi ini khususnya saya bicara mengenai soal anak. Tapi saudara bisa pakai fondasi ini. Ini adalah dasar yang saudara bisa terapkan untuk apa saja. Apakah sebagai orang tua, sebagai seorang bisnis, sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, siapapun saudara bisa terapkan fondasi ini. Ya. Dan setelah itu kita lihat di sini dikatakan bagaimana iman, ingat iman. Ya kan, inilah iman yang mengalahkan dunia. Iman itu ada hubungannya sekali dengan mulut kita. Ya kan, kita langsung baca di sini di 2 Korintus 4, saudara, 2 Korintus 4. Ya kan, iman. 2 Korintus 4 ya. Haleluya, thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. 2 Korintus 4 ayat 13 ya. Kita langsung ke sini 2 Korintus 4 ayat 13. Thank you Jesus. Ini ya saya percaya kita memiliki roh iman yang sama ya. Itu sebabnya kita percaya terus kita berkata-kata. 2 Korintus 4 ayat 13. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi roh iman yang sama yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di daftar Ibrani 11. Abraham beriman kepada kasih karunia. Daud, semua roh iman yang sama. Apakah di bawah perjanjian lama? Apakah di bawah kasih karunia seperti Abraham, bapak leluhur kita? Roh iman yang sama. Juga roh iman yang Daniel, Yesaya, Nabi Yesaya, orang-orang yang luar biasa. Roh iman yang sama. Ya kan? Itu semua saudara milikin. Dan itu dikatakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Tuhan Yesus bilang, apa yang penuh di hati saudara akan keluar dari mulut. Kalau saudara dan saya kita mau bertekun akan firman-Nya, memberikan benih firman-Nya, menjadikan benih firman-Nya sebagai patokan, dan kita rajin, kita bertekun, itu akan keluar dari mulut kita. Kalau kita terlalu dengerin bermacam-macam nasihat, A, B, C, nanti saudara akan bingung. Tidak ada keteguhan. Lebih baik firman Kristus. Jadi selektif saudara. Mendingan sedikit tapi benar, dari situ bertambah, daripada banyak tapi campur aduk. Wah, kalau saya nanti dengar ini, dengar itu malah bikin bingung saudara. Roh iman tuh berkata-kata. Jadi dengan kata lain saudara mulai bicara. Mulai perkatakan apa yang saudara percaya. Karena roh iman yang mengatasi masalah anak kita, hubungan kita, masa depan apapun juga harus berkata-kata. Amin. Waktu saudara memperkatakan anak saya, ya kan, diberkatin, mereka hidup bagi Tuhan. Saudara sedang mengarahkan hidup anak saudara. Amin saudara. Jadi berkata-kata, roh iman berkata-kata. Terus juga dikatakan di Amsal, haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, Amsal 18 ayat 21 ya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara mau makan buah apa? Soal anak saudara. Kalau kita mau makan buah yang baik, kita perlu menggemakan kebenaran firman-Nya, karena Yesus yang sudah mengatasi masalah anak kita. Dia sudah tahu masa depan anak kita. Dia tahu kelemahan anak kita. Dia tahu apa yang iblis coba lakukan. Dia sudah atasin itu untuk saudara dan saya, untuk anak kita. Amin saudara.
Itu sebabnya waktu anak saya masih kecil, ya kan, dia mau ke siram air panas mendidih, saudara, lagi mendidih. Dia masuk ke dapur, tiba-tiba saya rasa saya pengen berbahasa roh. Saya kemudian di situ saya berbahasa roh, tiba-tiba anak saya cepat sekali, dia masih kecil ya. Dia langsung masuk ke dapur, tangannya begini. Padahal waktu itu ada satu panci yang ada pegangannya. Dan itu kalau dia begitu, itu pasti bisa kena. Tapi karena saya di situ, saya berbahasa roh cuma sebentar loh. Saya bisa langsung menepiskan gitu loh. Itu namanya karena berada pada saat yang tepat, di tempat yang tepat. Hanya Tuhan yang bisa begitu. Itu sebabnya, ya kan, kenapa kok begitu? Karena saya tahu oleh anugerah Tuhan, saya nggak pernah mau menyumpahin anak saya. Kamu nakal, saya nggak pernah. Itu sebabnya membuka pintu bagi kasih karunia Tuhan, sehingga waktu iblis mau bikin begitu-gitu, begini dan begitu, tidak bisa. Karena saya sudah kasih boundaries, sudah kasih batasan. Anak saya hidup bagi Tuhan, mereka hidup lama, mereka memuliakan Tuhan, mereka generasi yang diberkati Tuhan, mereka diluputkan. Karena dikatakan juga di Amsal 11 ayat 21, bahwa keturunan orang benar diselamatkan. Amin. Mereka keturunan saya orang benar. Amin, saudara. Dan mereka diselamatkan, diluputkan dari bencana, dari mati dini, dari apapun, termasuk menikah dengan orang yang keliru. Amin. Waktu saya setuju sama firman-Nya, saya sedang bikin batasan. Amin. Karena Tuhan sudah menyelesaikan masalah hidup anak saya hanya sepakat aja sama dia. Amin. Saya harus sudahin sampai di sini dulu. Ya kan? Silahkan saudara, kalau saudara serius, saudara lihat ayat-ayatnya. Ya kan, saudara, kalau perlu saudara catat. Ya kan, ini soal anak. Supaya saudara juga bisa membagikan kepada yang lain. Karena firman Tuhan bilang, kita yang lebih tua, wanita yang lebih tua harusnya mengajar yang lebih muda. Kalau saudara sudah lama jadi anak Tuhan, saudara perlu mengerti ini. Sehingga saudara bukan hanya saudara diberkatin, anakmu juga, saudara bisa menjadi berkat yang buat yang lainnya. Amin, saudara. Tuhan memberkatin. Ingat, anakmu adalah keturunan orang benar. Mereka diselamatkan, mereka diberkatin. Rencana Tuhan, panggilan Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkatin. Amin. God bless.